Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau dia jadi gini, misalnya contoh di satu tempat di satu komunitas itu ada satu orang itu dituduh mencuri sendal misalnya di masjid ya, karena dia pernah ketangkep mencuri sendal sekali lagi, ini sendal hilang lagi, nah udah pasti dia dong, itu kan kecenderungannya kan, tapi bukti tidak ada. Nah kemudian bilang, oh semua kamu pasti yang nyuri, dulu kan kamu pernah nyuri sendal, tapi orang ini pada kali ini dia tidak mencuri, Franky. Nah bagaimana caranya untuk mencegah pengadilan berdasarkan keyakinan tadi? Kan orang yakin kan? Nah dia boleh bersumpah pocong. Karena sumpah itu ada sumpah yang paling mujarab. Karena kenapa? Dia bersumpah atas nama Tuhan. Jadi orang ini dia bilang, saya berani sumpah pocong. Diapain? Dia dipocongin, Franky. Dibungkus seperti mayat. Ya, dikafanin. Pocongin, dikafanin, tuh ditutup dengan keranda, dan di dalam dia bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah saya tidak mencuri. Di laknat Allah saya menjadi pocong beneran kalau saya bohong. Seperti itu ya? Nah, kalau dia ngomong seperti itu, berarti dia memang tidak mencuri kali itu. Orang harus dengan lega hati melepas dia. Nah, berlaku nggak di Indonesia? Berlaku. Itu pernah terjadi pada kasus Macica. Kasus keluarga Macica menyatakan bahwa anaknya itu adalah anaknya Mutiono. Itu ada di koran. Iya, saya dengar itu kasus. Di Pengadilan Jakarta Selatan tuh terakhirnya dipocong. Dan itu dipakai. Nah, saya cuman itu bisa berlaku. Saya cuma bilang aja itu berlaku karena itu di negara-negara di negara Timur Tengah tuh banyak dipakai. Sampai sekarang pun masih dipakai. Mereka tidak perlu bukti tapi yang penting keyakinan. Nah, itu satu. Tapi karena ini itu bentuk satu ya, conviction intimi namanya. Ya, conviction intimi. Tapi kemudian orang bilang, "Loh, hakim kan bisa aja ngaco, bisa aja salah kan?" Iya. Orang bilang kalau salah, kita tes tambahin satu lagi itunya. Harus ada logika. Logis nggak? Nah, itu bagaimana logis? Nah, jadi setelah hakim memutuskan berdasarkan keyakinan, ditanya itu logis nggak? Alasannya apa gitu? Nah, saya mau kasih contoh sesuatu yang ada di kitab suci, Franky. Karena ini ada buktinya ya. Jadi pada suatu saat, itu kan nabi yang paling bijaksana itu adalah Nabi Sulaiman. Sulaiman karena pada waktu dia itu berjasa sama Tuhan, tuh Tuhan kasih, kamu mau minta apa? Kekayaan apa? Dia minta kebijaksanaan. Maka dikasih kebijaksanaan, dia bisa dengar suara binatang dan lain-lain gitu ya, bisa ngerti. Nah, dia kasih kebijaksanaan. Sekali waktu ada dua orang perempuan punya anak yang satu mati, satunya hidup. Nah, dua perempuan ini kemudian mengakui anak yang hidup itu sebagai anaknya mereka. Mereka bertengkar. Nggak mau rugi kan, Dok? Ya, dia bertengkar sama dua-duanya, terus nggak bisa diputuskan. Waktu dia mereka kan biasa kalau kayak gitu dia minta pengadilan dari si Sulaiman sebagai orang bijaksana. Ini anak kami, ditanya ke ibu masing-masing cirinya apa, dua-duanya bisa sebutin cirinya. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, oke, saya memutuskan begini, karena anak ini cuma satu dan Anda berdua, anak ini saya akan belah dua, yang sebelah kiri buat kamu, sebelah kanan buat kamu. Terus apa reaksinya? Dia lihat reaksi yang satu perempuan bilang, bagus, Anda adalah raja yang paling bijaksana, silakan lakukan. Yang satunya bilang, enggak, daripada saya anak itu dikorbankan, saya rela enggak dapat bagian anak saya, tapi biarkan dia hidup. Nah kemudian Sulaiman menyatakan ibu kedua itu sebagai ibu kandungnya, tanpa perlu periksa DNA loh, Franky. Nah artinya dengan keyakinan, dia yakin bahwa seorang ibu tuh tidak mungkin mencelakakan anak. Itu keyakinan, Franky. Apalagi keyakinan, contoh, kali waktu ada dua orang dituduh sebagai pencuri. Dua-duanya itu nggak ada saksi, dua-duanya nggak ngaku. Terus si hakimnya bilang begini, saya punya kuda ajaib di dalam rumah itu. Kamu masuk ke dalam, tapi di dalam kami saya kasih tugas pegang buntutnya. Kuda itu sangat sakti karena kalau pencuri yang megang dia pasti berbunyi, meringkik. Dia masuk satu-satu, ternyata kudanya tidak berbunyi. Terus si hakimnya bilang, oke, kamu kesini, tangan kamu sini.
dicium, kamu pencuri, kamu enggak. Kenapa? Ternyata belakangan baru dikasih tahu, ternyata kudanya itu dikasih minyak yang mempunyai bau. Yang satu tangannya berbau, yang satu enggak. Menurut keyakinan hakim dan logika akal sehatnya dia, kalau dia pencuri pasti nggak berani megang buntutnya. Jadi yang nggak berbau minyak itulah pencurinya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau menentukan anak siapa dan soal pencuri kuda itu seperti itu kan kita udah tahu rahasianya. Diulang lagi bisa nggak? Pakai DNA kan dok? Bukan. Kalau diulang lagi orang udah tahu. Oh. Dua-duanya megang dong, itu kudanya kuda biasa. Iya dong. Nah, ibunya kan tahu begitu, dia dua-duanya jawab jawaban yang sama, betul. Nah, kalau yang anak pakai DNA bisa dok, tes DNA. Iya, tapi yang kuda, nah itu dia, itu namanya confusion raisoni, masih dipakai sampai sekarang. Tapi yang kedua, yang tadi kuda itu, ya udah dibocorin duluan ya, kalau itu bisa dipakai dok. Nah, jadinya kan hakimnya jadi susah kan. Nah, ada yang ketiga itu yang kita sering nonton di film-film Amerika, Frankie, namanya pembuktian positif. Positif artinya nggak perlu keyakinan hakim. Nah, Frankie pernah perhatiin nggak film misalnya Dark Justice, Street Justice, yang film-film Hollywood lah Amerika. Ada di sini ada hakim, di depan ada hakim, di sini ada jaksa, di sini ada penasihat hukum. Mereka bertengkar. Setelah itu yang mutusin siapa ya, Frankie? Itu yang juri. Orang yang ganjil itu ya, juri. Jadi di sebelah itu ada juri. Juri itu siapa? Bukan hakim. Karena di situ di dalam sistem pembukaan positif, yang penting ada bukti nggak? Kalau ada bukti, nah jadi mereka beradu argumen, bukti-buktinya dihadirkan, yang mutusin orang lain karena hakim itu tidak punya peran di situ. Dia cuma jadi moderator. Moderator lihat ini kasih bukti, kasih bukti, yang suruh mutusin orang lain. Nah juri itu siapa? Jadi kalau misalnya ada satu pencurian di satu kota, maka orang-orang tokoh sepuh di kota itu diangkat sebagai juri, diisolasi di situ. Mereka tugas mereka cuma dengerin doang tuh perdebatan itu. Perdebatan itu didengerin dan kemudian pakai hati nurani mereka memutuskan salah apa enggak. Jadi hati nurani yang pakai. Dan mereka itu bukan ahli hukum, bukan. Cuman tokoh-tokoh masyarakat yang punya reputasi bagus gitu loh. Nah hakimnya kalau dibilang bagaimana juri keputusannya, terus jurinya akan maju kan. Kami memutuskan bahwa untuk derajat 1 pembunuhan berencana guilty. Hakimnya ketok palu, guilty hukuman sekian. Dia bilang not guilty, bebas gitu loh. Jadi yang mutusin itu bukan hakim, karena hakim itu tidak dibuang perannya sama sekali. Jadi bukti. Jadi contohnya begini, apa dampaknya? Misalnya kalau saya dibilang saya mencuri, harus jelas bahwa saya ada orang yang lihat atau bukti-bukti bahwa saya ngambil barang orang, saya ini. Kalau dia bilang saya korupsi, mesti ada orang yang ngasih duit ke saya segala macam. Mesti ada bukti, tanpa bukti itu nggak bisa dihukum saya. Jadi kalau saya begitu pinternya pencurian, nggak bisa dihukum. Nah contohnya misalnya kasus O.J. Simpson. Dia dituduh membunuh istrinya, tapi di TKP itu tidak ada sidik jarinya dia, tidak ada DNA-nya dia segala macam. Berarti nggak terbukti. Walaupun orang yakin bahwa dia itu salah, tapi nggak ada bukti, nggak bisa dihukum. Ya. Makanya di Amerika ada namanya Dark Justice, Street Justice. Artinya apa? Hakim, jaksa ataupun polisi yang udah tahu ini penjahat nih, tapi nggak ada bukti. Mereka frustasi kan? Ya, lepas. Akhirnya dia malam-malam naik motor, rambut gondrong, dihantam sendiri di jalanan gitu loh. Udah kesel dia. Kadang udah kesel gitu. Nah, itu namanya sistem Anglo-Saxon, Frankie, karena berkembang di negara Inggris. Bukti di negara Inggris ke Amerika, dan kemudian semua negara jajahan Inggris dan Amerika. Nah itu misalnya berlaku di Malaysia, Singapura, Australia. Makanya kita nggak bisa bilang, loh kenapa Indonesia nggak pakai sistem juri begitu supaya lepas dari pengaruh hakim? Nggak bisa, karena kenapa? Kita nggak bisa milih penjajah, Frankie. Kita ini Indonesia dijajah sama Belanda, dan Belanda sistemnya beda. Nah Belanda namanya sistem pembuktian negatif. Negatif artinya gini, memang betul dia pakai seperti kayak orang-orang yang tadi sistem Anglo-Saxon ya, sistem pembuktian positif. Harus ada bukti. Tapi kemudian buktinya itu dinilai lagi sama hakim. Hakim dikasih peran lagi. Menilai ini dia mau nerima nggak nih bukti ini. Hakim bisa menyingkirkan bukti kalau dia nggak yakin. Itu itu yang sistem itu. Makanya karena dia bisa menyingkirkan bukti, disebut sebagai sistem pembuktian negatif.
Jadi pertama harus ada bukti dulu, setelah buktinya ada, dia yakin apa enggak. Kalau dia tidak yakin, dia boleh membebaskan. Bisa boleh menyingkirkan bukti. Nah, Indonesia dijajah Belanda. Itu berlaku di negara Belanda, jajahan-jajahannya, Belgia, Luxembourg. Nah, Indonesia termasuk itu. Nah, itu kelihatan dari mana? Pada pasal 183 KUHP kita. Di situ dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurangnya 2 alat bukti yang sah. Dia memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa yang bersalah, benar terjadi tindak pidana dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan 2 alat bukti. Dan hakim mempunyai keyakinan bahwa benar terjadi tindak pidana dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Berarti ada setengah unsur subjektif juga, Dok. Iya, ditambahin unsur subjektif hakim. Nah, atas dasar itu makanya itulah kita yang harus, kalau ada pengadilan di Indonesia, kita bisa ngerti kenapa kok yang mutusin hakim bukan juri. Karena sistemnya memang dibalikin lagi itunya, keputusan ada di hakim. Kalau hakim yang nggak yakin, dia bisa membebaskan orang. Oh, seperti itu, Dok, ya. Iya, makanya. Tapi kalau di Indonesia jangan dibalik. Kalau misalnya cuma ada keyakinan hakim doang tanpa bukti, itu juga bukan hukum Indonesia. Karena pasal 183 nggak seperti itu. Nah, sekarang alat bukti itu apa? Alat bukti itu ada 4. Pertama, keterangan saksi. Jadi kalau ada tindak pidana, saksi itu yang ngelihat. Oh, si ini bunuh ini, si ini gini nih, itu 1. Yang kedua, keterangan ahli. Tadi kan kita udah ngomong kan, kalau saksi itu dia yang ngelihat atau dia meriksa, ahli itu ditanya pengetahuannya. Nah, ahli. Yang ketiga tuh surat. Misalnya si pelakunya mengancam pakai surat, dokter bikin visum, pokoknya yang berbau surat-surat. Ketiga, keempat nih petunjuk. Petunjuk itu yang barang-barang yang tidak jelas, Frankie, tidak jelas hubungan langsung. Ini yang kita kemarin sebut tuh sirkumstansial itu loh. Dan terakhir, keterangan terdakwa. Jadi terdakwa mengaku atau tidak mengaku itu adalah termasuk bukti. Nah, tapi kalau kita mau pembuktian yang ini, yang ilmiah itu adalah yang keterangan ahli ini. Maka ada pembuktian ilmiah, ada yang tidak ilmiah. Kalau yang ilmiah, misalnya contoh orang meninggal, yang bukti ilmiahnya dari dokter dong, gitu loh. Iya. Ya dong. Kalau ada jembatan roboh, bukti ilmiahnya dari insinyur dong. Nah, itu dia loh, ilmiah. Tapi kalau nggak ilmiah ya pakai yang lain. Nah, sirkumstansial ini yang petunjuk ini. Ini yang dianggap paling meragukan. Jadi contohnya begini loh, Frank. Si A dibunuh sama si B, ya, dengan memakai pisau, ditusuk, misalnya. Jadi tapi polisi atau si hakim itu tidak punya bukti. Si polisi, hakim dan si jaksa itu tidak punya bukti sama sekali. Tapi ada serpian-serpian bukti. Contoh, orang 1 minggu sebelum kematian si B lihat mereka bertengkar, si A sama si B bertengkar. Itu satu fakta. Jadi saksi yang bilang dia bertengkar. Bertengkar kan bukan alasan untuk membunuh kan? Iya. Satu. Yang kedua, ada orang sebelum dia meninggal, ada orang ngelihat si A itu ngasah pisau. Kan itu juga nggak membuktikan kan? Iya. Kemudian terakhir kali sebelum dia meninggal, orang lihat di jalan berdua. Itu juga bukan bukti kan? Setelah kejadian jam 2 siang, jam 4 sore ada orang yang datang ke rumah si A. Si A itu lagi rendam bajunya rendemannya merah. Nah, itu digabung-gabung jadi satu bahwa menunjukkan si A membunuh si B dengan pisau sampai dia berdarah itunya. Itu namanya petunjuk. Petunjuk itu harus beberapa fakta tapi disambung-sambung, itu namanya sirkumstansial. Tapi itu agak repot ya, karena kan lebih apa, nyambungin itu. Kalau nyambungnya pas ya dok ya, kalau nyambungnya nggak pas kan jadi salah nanti. Nah itu dia, disitulah masuknya asumsi. Nah ada beberapa keputusan hakim yang kontroversial itu adalah karena dia makainya ke situ. Sebenarnya kesaksian yang paling buktinya paling kuat itu adalah keterangan ahli sama itu kalau mau ilmiah. Iya dong, kalau itu kan dasarnya udah nggak bisa diragukan lagi. Iya. Nah kalau kejadian yang tadi kayak dokter sebutin kan bisa aja itu orang yang berada pada tempat dan waktu yang salah. Tapi whatever, tapi itu segala macam bukti-bukti itu cuma jadi satu alat bukti doang, petunjuk namanya. Petunjuk itu bukan satu alat bukti, beberapa hal yang kalau disambung-sambungin itu bisa mengindikasikan gitu. Sama aja kan keterangan terdakwa
Itu keterangan, kalau dulu bukan keterangan terdakwa, disebut pengakuan terdakwa. Karena pengakuan maka dia terdakwanya itu bisa dianiaya segala macam supaya ngaku gitu. Kalau sekarang enggak, dia boleh ngaku boleh enggak. Dua-duanya itu sebagai bukti. Nah, balik lagi nih dok. Tadi ada yang saya mau nanya waktu sumpah pocong tuh dok. Tadi gimana dok? Kalau dia sudah mengaku bersumpah pocong itu dianggap dia nggak mungkin bohong. Itu ditawarkan atau dia menawarkan diri dok? Dia biasanya menawarkan diri. Dan hakim wajib atau enggak tuh menerimanya? Hakim boleh menerimanya. Boleh menolak? Boleh. Oh. Boleh menerima, boleh menolak. Tapi begini, masalahnya ya, di Indonesia itu waktu saya belajar hukum juga saya sendiri sebenarnya rada-rada aneh dengan Indonesia karena itu rada complicated dibandingkan negara lain ya. Di Indonesia berlaku 3 hukum loh, Frankie. Apa aja dok? Hukum barat, hukum Islam, sama hukum adat. Adat reh namanya. Hukum adat tiga-tiganya berlaku. Jadi misalnya contoh, ada seorang nih membunuh orang tuh di Papua misalnya, di Papua. Si pelakunya diadili di pengadilan, dihukum sekian tahun penjara. Tapi hukum adatnya bilang kalau nyawa ganti nyawa, kecuali kalau dia diganti sama babi 50 ekor. Ya, gitu. Nah, kalau setelah walaupun dia itu kalau ini nggak dilakukan dia tetap aja bisa dibunuh lagi situ. Maka nggak habis-habis jadinya. Itu hukum adat tetap harus berlaku. Nah contohnya sekarang saya mau nanya nih, seorang agama Islam, pembagian warisan itu kan berdasarkan hukum Islam dong. Hukum Islam itu ada di dalam Al-Quran. Tetapi di Padang larinya ke ibu, ke pihak ibu. Ada hukum adat, makanya dulu di waktu di Aceh itu, di Padang itu ada yang namanya perang Badri. Ingat nggak? Perang Badri itu adalah ulama yang belajar dari Islam yang asli dari sana masuk sini bertengkar dengan orang yang megang adat. Ya sampai sekarang itu bermasalah. Karena kenapa? Itu ya dua-duanya berlaku. Kalau sekarang itu dua-duanya diberlakukan. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang akhirnya hukum Indonesia jadi gimana? Nah, di Indonesia selama ini yang dianut adalah kalau pidana, urusan pidana berlaku hukum barat. Pidana hukum barat. Kalau perdata ada yang hukum barat, ada yang hukum Islam. Perdata itu apa? Islam itu menguasai 3 hal. Hukum keluarga. Jadi urusan hukum keluarga itu hukum waris sama hukum adat itu mengikuti hukum Islam. Jadi misalnya seorang yang beragama Islam, ia ikutin hukum Islam yang ada di dalam Al-Quran, dia nggak ikutin hukum barat. Makanya kalau yang agama lain ikutin hukum barat, itu yang berlaku. Nah, ada kekecualian tuh di Aceh. Di Aceh itu hukum pidananya sebagian ngambil hukum Islam. Jadi kalau orang mencuri bisa dicambuk, bisa dipotong tangan, terserah gitu-gitu. Mereka punya kanun sendiri, undang-undang sendiri yang berlaku hanya di Aceh. Kalau di daerah lain enggak. Nah, makanya ada kalau orang nggak ngerti itu jadinya susah, Frankie. Ini untuk yang sumpah pocong tadi ini, otak saya masih tetap sumpah pocong terus nih dok. Hakim membolehkan dia kan si terdakwanya meminta untuk dilakukan sumpah pocong. Misalkan nih tanda kutip misalkan ya, hakimnya membolehkan. Oke, kita sumpah pocong. Ternyata setelah sumpah pocong dilakukan masih selamat terdakwanya. Hakim boleh melanjutkan pengadilannya. Kayaknya sih kalau udah milih salah satu ya dia tunduk pada salah satu aja. Jadi nggak boleh istilahnya. Ya udah sumpah pocong deh. Nanti kalau sumpah pocong kamu masih hidup, kita lanjutin, kita periksa itu. Yang tadi kita kesampingkan tuh. Diamuk kali dok ya. Iya. Nah sekarang misalnya contoh gini, ada salah satu yang saya kebetulan ya kan waktu belajar hukum itu kan saya ngedalamin banget tuh soal hukum Islam gitu. Makanya pada waktu kemarin kan saya baru aja pergi ke Kongres Forensik Internasional, Forensik Science Internasional (IFS) di Sydney. Saya membawakan tuh bagaimana pemeriksaan DNA itu sangat dipengaruhi oleh hukum Islam. Jadi kita nggak bisa pakai ini hukum DNA kayak begini, nggak bisa. Di Indonesia namanya hukum DNA itu urusan dengan hukum keluarga. Hukum keluarga itu hukum Islam yang berlaku kalau untuk 85% orang Indonesia kan. Nah terpaksa ya kita harus ikuti hukum Islam. Makanya bikin pelayanan DNA di Indonesia nggak segampang itu. Makanya kita harus menguasai hukum Islam. Nah sekarang waktu saya belajar hukum itu, saya bikin salah satu makalah yang saya buat tuh soal li'an.
lian. Apa tuh dok, lian? Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di X Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Rabu dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.